Halo sahabat Alkitab, kembali berjumpa dengan saya Aldi dalam sebuah program dan podcast namanya Podcast Sahabat Alkitab. Kita akan membahas beberapa tema yang cukup atau bahkan masih jarang diperbincangkan secara serius dan mungkin secara adil lebih tepatnya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah tema yaitu tentang anak, ya, pendidikan terhadap anak, pendidikan dengan anak. Nah, itu ada kosakata yang juga cukup terlupakan di dalamnya, pendidikan dengan anak. Nah, kita akan ngobrol dengan seorang pendeta, ibu pendeta, namanya Pendeta Eunike Trikayasudi. Ya. Pendeta Eunike ini, atau saya boleh panggil Pendeta Ike ya? Boleh. Pendeta Ike. Pendeta Ike ini adalah pendeta jemaat untuk GKJ, Gereja Kristen Jawa, Jakarta, yang berletak di wilayah Rawamangun, DKI Jakarta. Nah, sahabat Alkitab, Pendeta Ike juga adalah pendeta yang memiliki fokus pelayanan untuk anak, remaja, dan pemuda. Betul ya? Betul. Bu Pendeta ya? Siap. Saya di sini berbicaranya agak-agak gimana gitu ya? Karena Kagok ya? Agak kagok ya, karena sebenarnya kami juga berteman, lebih tepatnya saya adik tingkat dari Pendeta Ike semasa kuliah dulu. Nah, jadi saya ini sekarang berbicara dengan kakak tingkat yang akan menanyakan kepada beliau perspektifnya sebagai seorang ibu pendeta. Selain ibu pendeta karena panggilan ibu pendeta, tapi Pendeta Ike ini juga sebentar lagi akan menjadi seorang ibu ya. Iya. Betul ya. Ini jadi perutnya sudah berapa bulan diisi? Sekarang udah 8 bulan. 8 bulan, berarti kurang sekitar bulan depan? Bulan depan lah. Akhir-akhir gitu mungkin. Oke, saya udah harus siap-siap ngeluarin budget ini ya, kado. Udah dipalak duluan nih. Udah dipalak duluan. Terima kasih. Kita doakan semoga kandungannya tetap sehat, Makasih. bertumbuh dengan sehat sampai nanti bisa melahirkan juga dengan sehat ya. Siap, terima Pendeta kasih Ike, ya. semuanya. Iya, saya kayaknya manggilnya Mbak Ika aja lah ya. Oke, boleh. Biar lebih santai gitu lah ya. Iya, santai tapi juga langsung masuk gitu. Kayaknya kalau ada pendetanya tuh terlalu banyak penggalannya, Pendeta Ike ya. Iya. Mbak Ika langsung aja lagi. Iya. Oke, Mbak Ika, kita akan ngobrol tentang pendidikan terhadap anak. Oke. Dan juga pendidikan dengan anak. Oke. Ini menurut saya, kenapa saya pakai kata untuk anak, terhadap anak, dan dengan anak, karena sepertinya ada perbedaan makna yang cukup signifikan di dalamnya. Dan sepertinya ini yang akan atau perlu kita bahas lebih lanjut. Dan harapannya sahabat Alkitab semua, diskusi pada saat ini menjadi modal bagi kita bersama, secara khusus bagi para orang tua atau juga para orang dewasa yang punya anak-anak di wilayah keluarganya, di lingkup terdekatnya, itu punya modal untuk membentuk pemahaman yang semakin lengkap begitu ya terhadap bagaimana menyikapi anak-anak ini gitu. Baik. Nah, selama ini sepertinya anak-anak itu selalu dianggap sebagai sebuah gelas kosong gitu. Kesannya ini anak-anak ini gelas kosong yang udah ketika diisi terima aja. Iya. Jadinya pendidikannya tuh satu arah gitu. Iya. Nah, makanya saya pilih di situ juga kita perlu membahas pendidikan dengan anak. Artinya kita bersama-sama mengalami pendidikan itu. Kita orang dewasa sebagai orang tua bersama-sama dengan anak, kita bersama-sama belajar artinya. Nah, bagaimana pengalaman Pendeta Ike? Mbak Ike dulu deh, tentang anak-anak nih dalam lingkup pelayanan di gereja. Ya. Selama ini tuh sebenarnya masih dianggap seperti apa? Ya. Dalam gereja sendiri, ibarat kata di mana gereja itu kita ini ya menganggap bahwa di dalam sebuah gereja semua itu setara, semua itu sama. Tetapi pada kenyataannya dalam prakteknya, dalam kehidupan bergereja, anak-anak seringkali seperti yang dibilang sama Mas Aldi gitu ya, bahwa anak-anak itu diletakkan seperti gelas kosong. Jadi dia nggak anak yang tidak tahu apa-apa. Lalu tugas dari gereja sendiri sebagai sebuah lembaga pemelihara iman itu mengisi. Padahal dalam prakteknya kalau kita mau jujur dan mau bergaul dengan anak-anak itu sendiri, justru ketika kita bersama dengan anak-anak, kita menemukan pembelajaran-pembelajaran yang
Justru orang dewasa itu seringkali nggak dapet gitu. Salah kalau kita memahami bahwa anak-anak itu ibarat gelas kosong. Itu sudah nggak relevan lagi ya sekarang ya menurut saya ya. Karena kita menemukan kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa ketika kita bersama dengan anak-anak. Contohnya, saya itu selalu kalau ngajar katekisasi, justru saya merasa saya yang dikatekisasi sama anak-anak. Gitu. Jadi saya memberikan satu teori atau pemahaman iman tentang ajaran gereja. Tetapi dalam diskusi justru anak-anak yang kasih perspektif lain ke saya. Mbak Ika, bukannya Tuhan Yesus itu pernah bilang ya, begini. Wah, anak 10 tahun nih yang ngomong nih kadang-kadang. Kita cuma bisa bengong atau, Mbak, perjamuan kudus itu emang nggak boleh untuk anak-anak. Saya katakan dalam tradisi gereja, banyak gereja yang mengatakan belum boleh. Tapi Belum kan boleh. belum boleh, Oke. gitu kan? Karena kalau kita langsung bilang nggak boleh, kesannya langsung Iya. nggak akan ada perubahan. Iya. Padahal kita nggak tahu Tapi juga ya. anak-anak itu justru jawaban mereka memberi perspektif lain tentang perjamuan kudus, kan artinya begini. Itu yang membuat saya seringkali tertegun, sehingga bahasa bahwa anak itu adalah ibarat gelas kosong sungguh-sungguh tidak bisa dikatakan benar ya, 100% benar. Mungkin dalam bidang lain iyalah gitu ya. Karena kan ya anak-anak mungkin pengalamannya belum lebih banyak daripada orang tua. Tapi perspektif dari mereka itu juga nilai yang sangat penting kan di dalam kehidupan ini gitu. Ini kalau saya yang nangkep nih ya, dengar dari Mbak Ika nih cerita tentang bagaimana tadi justru Mbak Ika ngerasa malah jadi Mbak Ika ikut belajar bersama dan dari mereka bahkan gitu ya. Kalau tadi saya cuma ngomong pendidikan terhadap anak dan pendidikan dengan anak, ternyata Mbak Ika justru ngasih satu kata baru yang buat saya, pendidikan dari anak justru. Nah, saya sih ngelihatnya tadi kan Mbak Ika ketika mengajar katekisasi lah dalam hal ini, itu kan sesuatu yang sifatnya deskriptif ya Mbak. Yang tentang pengajaran, dogma di dalam kekristenan itu kan deskriptif ya sebenarnya kepada anak-anak ini gitu. Tapi ternyata ketika anak-anak ini memberikan pertanyaan, justru menjadi sebuah kesempatan belajar bagi Mbak Ika yang adalah orang dewasa di hadapan mereka, yang lebih tua, secara pengalaman udah lebih duluan banyak dari mereka, ditambah dengan status sebagai seorang pendetanya mereka, tapi justru memiliki dan mendapatkan momen pembelajaran yang sifatnya reflektif berarti. Artinya ini satu kenyataan yang sebenarnya perlu disadari oleh para orang dewasa dan termasuk oleh orang-orang tua secara khusus di rumah. Bahwa kita mungkin bisa ngajarin kepada anak yang sifatnya deskriptif secara apapun itu dalam sesuatu hal ataupun pengalaman, tetapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari mereka. Ya, benar banget. Nah, gimana kalau kenyataan misalnya di dalam keluarga banyak anak yang udahlah kamu tuh dengerin aja apa kata. Sekali lagi saya nggak ngajarin secara khusus ini untuk teman-teman sahabat Alkitab yang kategorinya anak dalam umur remaja apalagi ya. Ini saya nggak lagi ngajarin kalian untuk ngebangkang gitu. Ini memberontak. Iya. Hostnya Mama Papa lihat denger nih hostnya ngomong bahwa udah begini-begini, kita juga enggak, saya nggak ngajarin untuk ngebangkang, jangan salah paham dulu. Tetapi permasalahannya adalah banyak orang tua yang menurut saya ini jadi masalah. Udah punya semacam kartu as gitu ya, udah nggak bisa dilawan gitu, bahwa kamu dengerin aja apa kata orang tua selalu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Ya. Itu kan satu slogan yang sering muncul nih Mbak. Dan sering didengar sama anak-anak gitu ya. Satu sisi ada baiknya mau menekankan tentang pengalaman dan memberikan perspektif sebenarnya tapi ada dampak lain nggak? Ada dampak lain kalau ketika orang tua selalu mengatakan papa dan mama itu tahu apa yang paling baik untuk kamu. Di satu sisi itu kalimat itu benar karena sebagai orang tua mereka kan itu melihat dari si anak ini lahir, tumbuh kembangnya. Gitu ya. Itu ada namanya repetisi.
Oke. Namanya repetisi di dalam diri orang tua yang terekam, kemudian saya paling paham nih, anak ini karakternya seperti ini, maka dia kebutuhannya ini. Di satu sisi itu benar, tetapi sebagai orang tua kita perlu mendengarkan apa maunya anak. Nah, kalau orang tua hanya mentah-mentah mengatakan bahwa papa dan mama tahu apa yang paling baik untuk kamu. Akibatnya anak udah buru-buru menutup diri. Udahlah, nggak usah mengemukakan pendapat atau menyampaikan keinginanku. Aku mau sekolah di mana, aku mau kuliah apa. Termasuk perasaan. Dia lebih nyaman untuk buat apa toh nanti ujung-ujungnya kesimpulannya adalah dari semua argumentasiku dipatahkan dengan papa dan mama tahu apa yang paling baik untuk kamu. Sehingga tidak ada keterbukaan di dalam keluarga itu. Karena anak sudah keburu ditutup dengan kesimpulan itu. Gitu. Jadi beberapa anak sebetulnya, kalau dikatakan banyak menurut GKJ Jakarta gitu ya. Oke. Pengalaman ketika ngobrol bersama dengan anak-anak, khususnya remaja, pemuda, ketika saya mengajak mereka untuk terbuka apa yang menjadi ganjelan gitu ya, pergumulan batinmu, khususnya dalam mencari sekolah dan lain sebagainya, mereka tuh cerita bahwa saya sebetulnya terbeban dengan keinginan orang tua saya. Keinginan orang tuamu yang mana? Yang ingin saya sekolah di perguruan tinggi negeri, jurusannya A. Padahal saya maunya F misalnya. Benar. Gitu ya. Karena orang tua lebih tahu proyeksi nanti di kerjaan itu yang paling bagus adalah ini. Tapi itu bukan passion saya gitu. Anak-anak sering mengatakan itu bukan passion saya. Pada akhirnya, terus kamu pernah ngomong nggak kalau itu bukan passionmu? Mereka katakan, saya nggak mau nanti jadi berantem di rumah. Jadi sederhana, mereka itu menghindari sebetulnya berantem di rumah dengan orang tua mereka gitu ya seringkali. Nah di situ yang membuat saya ternyata, dan hampir semuanya menjadi tidak terbuka kepada orang tuanya. Saya konfirmasi, orang tuamu pernah tahu nggak sih kamu bahwa pergumulan batinmu tuh sedemikian beratnya rasanya? Nggak pernah. Hanya sahabat atau ya paling kalau pas lagi ada momentum seperti ini ngumpul gitu, mereka baru cerita bahwa itu menjadi beban. Nah seringkali kalau ada kesempatan saya ngomong, katakan kepada orang tua mereka masing-masing gitu. Dan orang tua mereka masing-masing meresponnya hanya dengan bengong. Kaget ternyata. Kaget, yang artinya mereka ternyata nggak nyangka bahwa anaknya itu menyimpan perasaan sedemikian dalamnya gitu tentang keluarga. Gitu. Artinya mereka sedang berusaha untuk menghindari konflik terbuka. Betul. Tapi justru malah menciptakan konflik batin di dalam diri mereka yang ya ini sebenarnya bahaya juga, jadi buang waktu dong harusnya. Betul. Ya mungkin itu juga alasannya untuk beberapa anak-anak yang ini kategori udah kuliah gitu ya, memilih sekolah yang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, justru entah gagal, entah jadinya ya sekedar lulus gitu ya. Betul. Nah itu kan artinya satu kenyataan dalam pendidikan di keluarga. Kalau saya sih menyimpulkannya jadinya ketika itu terjadi, ketika semua harusnya itu jadi diskusi kan Mbak. Anak mengeluapkan apa perasaannya, apa yang dia gumuli, apa yang dia bingungkan, apa yang dia harapkan di tengah kebingungannya. Tapi ketika ditutup dengan sebuah slogan, mama papa tahu apa yang terbaik buat kamu, dan itu dianggap selesai ketika si anak mengikuti keinginan orang tua, artinya kan proses pendidikannya berhenti nih. Padahal kalau misalnya bukan itu jalan terakhirnya atau bukan itu pintu terakhirnya gitu ya, bukan pernyataan mama papa tahu apa yang terbaik buat kamu, berarti kan diskusi masih bisa berjalan dong. Nah itu kan berarti jadi salah satu contoh bahwa di dalam kehidupan di keluarga ada banyak hal yang perlu kita gumuli dan bahkan perlu kita pertanyakan ulang.
entah dari sisi orang tua maupun si anak. Nah, menurut pengalaman Mbak Ike, ada hal lain lagi nggak dalam proses pendidikan di keluarga nih secara spesifik yang sebenarnya penting, tapi masih seringkali luput untuk disadari? Oke. Mungkin sebelum menjawab itu, saya ingin menambahkan ada hal lain ya, dampak ketika orang tua sudah buru-buru kasih kesimpulan dan membuat anak pada akhirnya ya udahlah, daripada berantem di dalam rumah, saya ikutin aja apa mau orang tua. Ini juga saya katakan kepada para remaja dan pemuda ketika kami ngobrol bareng gitu ya dari hati ke hati. Saya katakan bahwa kalau kamu terus menerima itu sebagai beban, artinya permintaan papa dan mamahmu itu sebagai beban, maka ketika kamu gagal, entah itu kamu gagal di sekolah, misalnya nilainya anjlok atau tidak lulus gitu, lulusnya lama, bahkan sampai ke persoalan memilih pasangan, pernikahan, nanti kamu punya anak, dewasa. Jadi perjalanannya itu semakin maju ke sana-sana, kamu akan dalam kegagalan itu kamu akan menyalahkan orang yang dulu membesarkan kamu, gitu. Seandainya dulu papa dan mama saya itu nggak begini, pasti saya akan muncul kemarahan yang nggak akan selesai, yang itu akan merusak pertumbuhanmu sendiri, kedewasaanmu sendiri. Entah itu dalam memutuskan memilih pasangan, dalam hal pekerjaan, semuanya akan kembali pada kamu sih harusnya dulu nggak kayak giniin aku. Gitu. Itu yang saya katakan kepada anak-anak, kalau kamu tidak terbuka kepada orang tua, membuat itu sebagai sebuah beban hidupmu, maka dalam kegagalan, karena kita harus terbuka terhadap kegagalan kan? Iya. Kamu sekolah, ada masanya kamu gagal. Kamu bekerja, ada hal yang masanya kamu juga gagal di pekerjaan. Menikah pun demikian, gitu. Jadi kalau kamu nggak selesai di masa-masa ini, fase-fase ini, kamu akan terus menyalahkan orang lain, bukan berdamai pada situasi dan keadaan. Nah itu dampaknya tuh panjang banget sebetulnya. Semasif itu, gitu, dan selama itu, gitu. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan, apa sih yang problem apa gitu ya yang muncul seringkali di keluarga selain dari ketidakterbukaan di tengah keluarga adalah orang tua itu seringkali mau menempatkan anak pada tempat-tempat wadah-wadah terbaik yang menurut orang tua itu terbaik. Nah, misalnya orang tua tugasnya adalah dari bayi sampai dewasa, tugas orang tua adalah mendidik anak dengan menyiapkan wadah-wadah terbaik. Nanti kamu balita wadahnya yang ini ya nak, kamu SD wadahnya yang ini ya nak, SMP ini, SMA seterusnya gitu. Nah kita lupa bahwa anak kita itu anak kita akan bertumbuh dengan orang lain. Anak kita tidak selalu hidup bersama dengan keluarganya. Dia akan bertemu dengan kawan di sekolah, dia akan bertemu dengan kawan di gereja, dia akan bertemu dengan kawan-kawannya di kafe ketika dia sudah bisa jago nongkrong gitu ya. Circle-nya semakin luas. Sehingga orang tua kadang-kadang, saya sudah mendidik anak di wadah-wadah terbaik, tapi kenapa anak saya itu tumbuhnya nih, finalnya tidak di wadah yang saya sediakan. Nah, di situ orang tua marah. Orang tua kecewa dan merasa menilai bahwa kamu nggak taat. Ketidaktaatanmu akhirnya membuat, ya sudah karena kamu anak tidak taat di rumah, silakan pergi cari nilai yang lain di keluarga yang lain. Gitu. Itu seringkali kita dapati di konflik-konflik keluarga gitu ya, ketika si anak ini tumbuh baik gitu, diharapkan di kader baik, terus ketika remaja pemuda mulai membangkang dalam tanda kutip, memberontak, lalu ketika sudah tidak taat pada nilai keluarga, orang tua merasa bahwa kamu susah diatur, silakan cari nilai yang lain di keluarga yang lain. Dan ketika anaknya berani mengambil pilihan jalan lain,
Orang tua kan kecewa nih. Hmm. Orang tua akan kecewa. Orang tua kemudian akan mencari kemarahan lain. Kayak misalnya, ini gereja sih nggak menolong anak saya, gitu Harus ya. ada pihak yang Harus ada, bertanggung jawab. betul, mencari pihak lain yang bertanggung jawab, yang akhirnya ini gereja nih, kenapa anak saya begini, nggak ditolong pada waktu itu. Ini pengkaderan di gereja nih, kayaknya pemeliharaan imannya nih kurang firm, sehingga anak saya itu menjadi anak-anak yang tidak taat, misalnya gitu. Padahal kalau kita mau terbuka secara data, jumlah kehadiran seorang warga jemaat di gereja dengan di keluarganya di gereja itu hanya 10%. Artinya maksimal dalam seminggu itu 1-3 jam. Anak-anak, orang dewasa itu ada di gereja secara intensif gitu selama hidupnya. Tapi kenapa seringkali gereja yang harus menanggung ketika ada persoalan-persoalan ini kan? Ya, karena ketidakmampuan kita untuk menghandle situasi yang terjadi di keluarga kita gitu ya. Mungkin itu yang seringkali, pergumulan yang seringkali terjadi di jemaat atau di keluarga-keluarga yang kami dengar. Dimana salah satu halnya adalah persoalan keterbukaan tadi juga sangat berpengaruh sebenarnya. Karena dampaknya ya semasif itu, ternyata bisa menimbulkan kemarahan dan tidak jarang bahkan jadinya kebencian gitu ya. Karena ngerasa saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, saya harus mengikuti apa yang tidak ingin saya lakukan sebenarnya gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Ika sempat bilang bahwa di gereja padahal palingnya cuma 10% dari keseluruhan waktu yang seorang warga jemaat miliki gitu ya, kehadirannya antara di gereja dengan di keluarga misalnya. Tapi apakah itu menandakan bahwa gereja tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap seorang anak secara khusus? Gereja atau lembaga keagamaan punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan utamanya spiritual ya. Spiritual itu kan tidak berbicara tentang tata beribadah dan lain sebagainya, tapi ini tentang perjalanan spiritual, perjalanan dirinya dengan Tuhan gitu. Nah, kehidupan di gereja itu sangat berpengaruh, apalagi bagi manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu menurut penelitian manusia Indonesia dan orang muda Indonesia itu dalam penelitian yang dilakukan waktu itu WVI yang menjelaskan itu mengatakan bahwa remaja dan pemuda Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu di seluruh dunia yang paling religius gitu. Kehidupan personalnya. Jadi religiusitasnya tuh sangat tinggi sehingga dibandingkan tempat-tempat lain. Sehingga itu sangat berpengaruh pada perjalanan spiritual, kehidupan lembaga keagamaan, apa yang terjadi di lembaga keagamaan itu sangat mempengaruhi perjalanan spiritual dari seseorang, dari mulai anak sampai dia dewasa. Sehingga ya nggak masalah juga ketika orang tua itu merasa bahwa gereja punya peranan penting dalam menemani perjalanan spiritual anak-anak mereka. Bahkan ekspektasi banyak orang kan gereja bertanggung jawab. Bukan hanya menemani, tapi punya tanggung jawab besar dalam perjalanan spiritual manusia. Dari mulai anak sampai dia meninggal. Maka banyak orang punya harapan, punya ekspektasi gereja itu punya kurikulum yang firm terhadap pendidikan anak. Dengan demikian orang tua juga bisa terbantu gitu. Bagaimana saya udah give up gitu nanganin anak saya di rumah gitu. Saya kembaliin deh ke gereja misalnya. Karena memang orang tua punya harapan yang besar terhadap lembaga keagamaan ini. Anak mereka akan menjadi anak yang taat ketika dia kembali ke gereja. Saya pernah punya pengalaman pada waktu itu saya lagi tugas di sinode.
Terus saya ditelepon sama anak remaja gitu ya, mereka lagi persiapan di gereja sampai jam 8 malam tuh. Terus cerita, Mbak, pokoknya ada problem gitu ya di persiapan ibadah itu. Cerita-cerita, ini sudah jam 8 malam nih gitu, cepetan pulang, jangan lama-lama di gereja. Saya jawab gitu ke anaknya. Terus pendeta lain dari gereja lain tentunya mendengar apa yang saya katakan. Ini pendeta ngasih tahu, bukannya bersyukur anak remajanya lama-lama di gereja malah disuruh buru-buru pulang gitu. Artinya apa? Bahwa lebih baik satu hari gitu ya, satu harian penuh anak kita di gereja daripada cuma 2 jam nongkrong di kafe. Kan banyak orang merasa seperti itu kan. Karena asumsinya kalau kamu lama-lama di gereja, pasti kamu ini deh, jadi anak yang baik gitu kan. Padahal belum tentu mereka di gereja juga nggak nge-game, nyari wifi gitu kan. Sebenarnya hal yang bisa dilakukan di luar gereja sebenarnya. Betul. Tapi karena ya itu harapan banyak orang terhadap gereja. Gitu sih. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum di gereja? Apa itu? Kurikulum itu adalah rencana atau desain yang dibuat oleh satu lembaga kah atau satu tempat gitu untuk mendidik gitu ya. Desain yang dibuat untuk mendidik secara terstruktur menurut perkembangan dari manusia itu sendiri. Jadi kelebihan dari gereja dibandingkan lembaga keagamaan yang lain, pada waktu itu saya pernah kumpul gitu ya dalam satu acara dengan lembaga keagamaan lain termasuk Islam, Buddha, dan Hindu. Kami saling sharing gitu, bagaimana dengan TPQ, tempat pembelajaran Quran gitu. Punya kurikulumnya kah kalian? Terus mereka juga bertanya, apakah gereja punya kurikulum gitu? Punya. Gereja punya kurikulum pendidikan untuk anak. Nah, mereka tidak punya. Nah, itu kelebihan dari gereja. Gereja punya kurikulum yang terstruktur dari mulai jenjang usia anak sampai tua, lansia gitu ya. Nah, itu sangat penting dan membantu warga jemaat untuk ya mendidik anak secara terstruktur dan bisa dipelajari juga oleh orang tua sebetulnya. Dan orang tua bisa lihat perkembangannya nih, anakmu sudah sampai step ini gitu. Bisa dipelajari juga oleh orang tua. Ya. Untuk melibatkan mereka di dalam pergumulan keluarga itu nggak harus kok mereka ngelihat papa dan mamahnya berantem misalnya. Di depannya udah supaya anak kita sekalian tahu kita berantem gitu kan. Itu malah menimbulkan trauma sebetulnya. Kita justru harus bersahabat dengan teknologi media sosial gitu. Itu harus disadari gitu ya. Itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita semua, tidak hanya orang-orang muda, tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa, orang tua. Justru tugas kita sebagai orang dewasa adalah bagaimana mengajak anak untuk mengembangkan talenta pelayanan melalui media sosial.